Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak dan saudara, pegang kitab halaman 44. Pertanyaan nomor 8. Mas'alatun idza qila laka wa kam minal anbiya'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa adaman nafa bihi ma bi ulumi ma fi darani amin. Mas'alatun idza qila laka wa kam minal anbiya'i fal jawabu mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfi nabiyyin. Qala Ahmad ad-dardiru wal aula tarku hasrihim fi adadin muayyanin li'annahu la yu'manu fi dzikril adadi ay yadkhula fihim man laysa minhum li jawazi ayyuzkaru aktsaru minal waqi'i aw yukhrija minhum man huwa minhum in kana al adadu aqalla. Wa ma ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an adadihim faqala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan wa fi riwayatin mi'ata alfin wa arba'atun wa ishruna alfan fa khabaru ahadin la yufidul qat'a wal ibrata bidhanni fi babil i'tiqadati. Bapak hadirin saudara jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Yakin, wabil khusus Mamanda Bapak Kiai Haji Ghazali Musannif, segenap pimpinan PKM Masjid Nurul Yakin, Bapak Haji Nur Khalik, Bapak Mukhlis, orang tua kita, sepuh kita, Bapak Haji Nur Malik, Bapak hadirin saudara jamaah yang dirahmati Allah. Lanjutan kajian kitab Masail Abillath, kajian kitab Tauhid. Pertanyaan nomor 8 seputar jumlah para nabi. Kalau kemarin sudah kita bahas nabi-nabi yang membawa ajaran syariat. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, kemarin juga nabi-nabi ulul azmi. Jadi dari 6 nabi yang membawa syariat ada nabi ulul azmi. Ulul azmi itu cuma 5 mengecualikan Nabi Adam. Itu mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kemarin. Mereka dapat gelar ulul azmi karena memang orang-orang yang bekerja keras untuk melaksanakan dakwah, meskipun mendapatkan bully, diintimidasi, persekusi, mereka tetap tegar menjalankan perintah Allah untuk mengajak manusia minadz-dzulumat ilan nur. Nah, lanjutan kajian kita sekarang ini jumlah para nabi. Nah, jumlah para nabi itu berapa? Apakah boleh kita memastikan jumlahnya sekian? Tidak kita menafikan adanya kemungkinan bertambah atau lebih sedikit dari itu. Ini yang akan kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan futuh kepada kita sehingga kita tidak salah dalam memahami teks yang diajarkan ulama kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, sebuah pertanyaan, sebuah masalah. Idza qila laka, bila ditanyakan kepadamu, wa kam minal anbiya'i, dan berapakah jumlah para nabi itu? Kalau jumlah nabi yang disebutin di Quran cuma 25. Dia jadi nabi, jadi rasul itu 25. Yang kita jarang-jarang dengar ceritanya Nabi Zulkifli.
Kalau Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, terus Nabi Nuh sering kita dengar, Nabi Harun kita dengar, tapi Nabi Zulkifli, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, nah itu jarang-jarang kita dengar. Tapi itu disebutkan beliau sebagai Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran. Fal jawabu, maka jawabannya mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfa nabiyyin, alfi nabiyyin. Jumlahnya ada 124.000 nabi. Nah, jumlah para nabi dan rasul itu ada 124.000 nabi. Yang ini, jumlah ini menjadi konon, ini saya baca dalam keterangan kitab Al-Majalisus Saniyah Syarah Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu jumlah 124.000 nabi sejumlah papan yang dibuat untuk membangun perahunya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu bikin perahu, padahal beliau bukan tinggal di pinggir pantai, jadi nggak ngerti tentang perahu itu bagaimana cara buatnya. Allah jelasin, wasna'il fulka biwahyina, wahai Nuh, bikinlah perahu berdasarkan instruksi wahyu dari saya. Jadi konstruksinya, cara membuatnya itu langsung Allah yang ngajarin. Nah, kalau Bapak Saudara di sini di Gandaria kita bikin perahu, orang ketawain. Emang lu mau lepas di mana tuh? Kalau kita bikin getek di pinggir kali pantes. Nah, kalau di Gandaria sini nih kita bikin perahu, mau ditebakin di mana? Umpama ada yang bilang nanti nih bakal kelebu nih Jakarta. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kalau ini dibikin di pinggir, di tengah padang pasir yang tandus, bukan di pinggir pantai, beliau suruh bikin perahu. Orang pada ngeledekin, sedeng ente. Ini bagaimana mau banjir? Nah, ini Nabi Nuh. Makanya beliau itu dalam keterangan tafsir Sawi memanfaatkan anjing, karena godaannya besar sekali. Nabi Nuh dibikin perahu, orang kampung pada mencemooh, kalau malam mereka buang air besar itu di situ di perahu yang dibikin Nabi Nuh. Jadi pagi-pagi dia mau ngerjain, banyak banget kotoran manusia. Nah, dibersihin sama Nabi Nuh, terus bekerja lagi. Besoknya begitu lagi. Akhirnya beliau manfaatkan anjing untuk menjaga perahunya Nabi Nuh agar tidak dijailin oleh orang-orang kafir itu. Nah, ini makanya di situ dijelaskan anjing itu hewan yang cerdik, yang cerdas, hewan yang bisa dididik, bisa mengerti kepada kemauan majikannya. Ini anjing. Nah, ini papan yang digunakan oleh Nabi Nuh untuk bikin perahu itu sebanyak 124.000. Konon di papan itu ada nama-nama nabinya. Di papan itu konon tuh dalam tafsir dalam Al-Majalisus Saniyah. Di situ di papan itu ada nama para nabi-nabinya itu. Tapi wallahu alam. Ini ya pendapat ulama. Sebanyak 124.000 lembar papan. Papannya sebesar apa, sepanjang apa, wallahu alam. Pak Haji Parto udah ngitung. Jadi berapa kubik tuh, berapa duit tuh, udah ngitung. Nah, ini papannya papan seperti yang sekarang, ini papan yang ya bukan itu. Kalau papan sekarang buat dinding hari. 2 lembar papan bisa cukup buat dinding hari itu, nutupin lubang kubur kita tuh nanti. Nah, ini papan sebesar apa, wallahu alam. Yang jelas itu perahu pasti luar biasa besarnya, karena untuk mengarungi badai
ombak yang juga luar biasa dahsyatnya. Nah, itu jumlah nabi sebanyak 124.000, sejumlah papan yang digunakan Nabi Nuh untuk bikin perahu. Qala Ahmadu Ad-Dardiru, Syekh Ahmad Ad-Dardir berkata, wal aula, yang baik, yang utama, tarku hasrihim, tidak membatasi jumlah nabi dan jumlah para nabi fi adadin muayyanin, dalam bilangan yang khusus tertentu. Ini kata beliau nih, Bapak dan Saudara, kita dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama itu biasa-biasa saja. Ya, jangan terlalu dirisaukan. Sebab itu memang biasa dalam kaidah intelektual, mereka berbeda pendapat itu biasa. Nah, kitanya nggak usah bingung-bingung. Ya, ikuti pendapat yang mayoritas saja. Ini kata beliau Syekh Ahmad Ad-Dardir, yang bagus, yang pantas, kita tidak usah membatasi jumlah nabi dan rasul hanya 124.000. Mengapa? Ini alasan beliau. Li'annahu la yu'manu fi dzikril adadi ayyadkhula fihim man laisa minhum. Karena boleh jadi, karena sesungguhnya tidaklah aman. Jadi kalau kita membatasi jumlah nabi umpama 124.000 saja, itu tidak aman. Fi dzikril adadi, dalam menuturkan bilangan 124.000, ayadkhula fihim man laisa minhum, akan masuk dalam jumlah itu orang-orang yang bukan bagian dari nabi. Boleh jadi di situ nanti ada yang bukan nabi masuk jadi nabi. Kalau kita hanya membatasi bilangan tertentu. Li jawazi ayyuzkura aksaru minal waqi'i, karena boleh jadi akan disebutkan jumlah yang lebih banyak dari kenyataannya. Jadi kalau kita mengatakan jumlahnya 124.000 padahal lebih, bahkan nanti ada yang mengatakan Allah mengutus 8.000 nabi. Bukan 124.000, 8.000 nabi, 4.000 dari kalangan Bani Israel, 4.000 dari selain Bani Israel. Ya, li jawazi ayatkura aktsaru minal waqi aw yukhrija minhum man huwa minhum, atau kita akan mengecualikan atau mengeliminir, ya, mengurangi atau mengeluarkan orang-orang yang dari nabi tersebut, padahal mereka itu memang para nabi dan rasul. Kalau jumlahnya kita batasi, ya, in kanal adadu aqalla, kalau memang bilangannya itu lebih sedikit, umpama Allah mengutus 1 juta nabi, umpama kita hanya menyebutkan 124.000, berarti ada yang memang betul-betul nabi tidak termasuk dalam jumlah itu. Ini makanya kalau kita membatasi ini tidak aman. Bapak hadirin saudara, mengapa sih kok Allah mengutus nabi begitu banyak? Nah, ini kalau kita kembali kepada kisah Bani Israel, bahwasanya nabi yang nabi yang menjadi raja pertama kali dari Bani Israel itu nanti adalah Tolut. Tolut itu dia orang yang punya keistimewaan, kemudian diangkat jadi nabi dan menjadi raja. Itu raja pertama kali di kalangan Bani Israel. Kemudian raja yang jadi nabi yang kaya raya luar biasa, Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu sukses sebagai nabi, sukses sebagai raja, harta kekayaannya luar biasa. Begitu dia meninggal dunia, ini
biasa. Nah, ini banyak orang-orang yang kepengen menjadi raja, sehingga para politisi saat itu mengangkat orang yang bukan nabi, dinabi-nabikan. Nah, karena sudah dapat pesanan dari para politisi, akhirnya mereka mengutak-atik kitab Taurat. Nah, politisi yang lain juga begitu, ngangkat lagi orang yang bukan nabi, dinabi-nabikan. Akhirnya apa? Perang antar nabi. Nabi kok perang? Nah, yang akhirnya mereka yang nggak setuju dengan nabi ini dibunuh, yang nggak setuju dibunuh, sampai ketika Allah mengutus nabi yang beneran juga ikutan dibunuh. Itu sampai Nabi Muhammad pun ya itu akan dibunuh oleh mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan keamanan buat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu karena memang kebiasaan orang-orang Bani Israel itu membunuh para nabi. Wa ma ruwiya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an adadihim faqala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Wa ma, dan adapun hadis riwayat yang diriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, ketika ditanya an adadihim, tentang bilangan para nabi, faqala, lalu Nabi menjawab. Ini ada riwayat hadis Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, berapa sih jumlahnya para nabi itu? Faqala, Nabi menjawab, mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Itu 124.000 nabi. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, mi'ata alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, 224.000. Nah, satu riwayat 124.000, riwayat yang lain 224, lebih 100 kan. Nah, hadis itu fa khabaru ahadin, itu hadis ahad. Nah, bukan hadis mutawatir. Hadis mutawatir contohnya Al-Qur'an, ya. Banyak yang meriwayatkan. Nah, bukan hanya satu orang, berarti mutawatir. Hadis ini hadis ahad, derajatnya belum kuat untuk dijadikan sebuah masalah keimanan. Nah, fa khabaru ahadin, sedangkan hadis ahad itu la yufidul qat'a, tidak memberikan faedah qat'i, memastikan, ya. Wala ibrata bidzanni, dan tidaklah dianggap ya bidzanni dengan dugaan, fi babil i'tiqadati, dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Nah, untuk masalah bab i'tiqad ini, keyakinan, kita tidak boleh menggunakan hadis ahad. Ya, hadis ahad itu ya lemah. Nah, karena dilalahnya yang ditunjukkan oleh dalil tersebut itu belum memastikan, masih dugaan. Berbeda dengan hadis tentang sholat 5 waktu, hadis tentang puasa Ramadan, itu semua ulama sepakat, nggak ada yang berbeda pendapat. Sholatnya cuma 3 waktu doang, nggak 5. Atau puasa Ramadan itu tidak 1 bulan, cuma 15 hari, nggak ada. Semua sepakat karena memang dalilnya qat'i, pasti. Berbeda dengan jumlah para nabi itu. Kalau nabi ketika ditanya jumlahnya 124.000 dan dalam riwayat yang lain 224.000, itu hadis ini hadis ahad, bukan mutawatir, sehingga untuk masalah i'tiqad, masalah keyakinan tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, maka yang selamat seperti Syekh Ahmad Dardi tadi katakan, ketika kita ditanya berapa jumlahnya, ya 124.000, tapi kemungkinan bisa bertambah. Nah, begitu, supaya kita tidak menyalahi pendapat beliau. Mas'alatun, sebuah pertanyaan. Idza qila laka wa kam kanu minal anbiya'i wal mursalin, wa kam kanu, dan berapakah kanu mereka
minal anbiya'i dari nabi al-mursalina yang menjadi utusan. Dari 124.000 nabi itu berapakah yang menjadi rasul? Nah, untuk ini juga sama. Fal jawabu, maka jawabannya salasumi'atin wa salasata asyara mursalan, 313 nabi, 313 rasul. Dari 124.000 nabi yang menjadi rasul hanya 313. Ini dalam satu pendapat. Adadul rusuli, bilangan jumlah para rasul salasumi'atin wa salasata asyara. Ada 313 mursalan rasul, ka'ada di ahlil badri, sebagaimana jumlah pahlawan Badar. Tuh. Di sahabat yang meninggal ketika perang Badar itu jumlahnya ada 313. Ini jumlah mereka nih. Apa namanya? Para syuhada Badar. Wakila, dan konon salasumi'atin wa arba'ata asyara, konon jumlahnya 314, bukan 313, 314. Ka'ada di jaisy Taluta, sebagaimana jumlah bilangan tentaranya Raja Talut. Alladzina, yaitu mereka orang-orang sobaru yang sabar, ma'ahu bersama Talut, ala qitali jaisy Jaluta, untuk memerangi tentaranya Jalut. Jalut itu orang penguasa raja di Palestina yang sangat kejam. Dia ini terkenal, kalau dalam versi orang Eropa tuh gue lihat, orangnya besar dan sangat bengis. Beliau dilawan oleh Talut. Talut ini orang miskin dan badannya kurus. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala kasih dia ilmu pengetahuan sehingga meskipun kecil tetapi sanggup mengalahkan orang yang besar. Ini kehebatannya Talut. Wa fi riwayatin salasumi'atin wa khamsata asyara, dalam satu riwayat jumlahnya 315. Ini jumlah para rasul pun ini bilangannya ulama beda-beda. Ada yang 313, 314, 315. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Tapi yang sebagai patokan ya yang mayoritas ulama meyakini 313. Waruya anna Allah Ta'ala ba'asa salmanina alfa nabi, samaniyata alfa nabiyin, alafi nabiyin. Waruya, dan diriwayatkan anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ba'asa, telah mengutus samaniyata alafi nabiyin, 8.000 nabi. Dalam satu riwayat itu Allah mengutus 8.000 nabi. Arba'atu alafin min bani Israila, 4.000 dari kalangan Bani Israel. Banyak, 4.000. Wa arba'atu alafin min sairin nasi, dan 4.000 yang lain dari seluruh bangsa manusia. Jadi bukan dari bangsa Israel saja. Lain-lain Israel mungkin ada, tetapi kalau kisah-kisah di dalam Al-Quran itu banyak nabi-nabi yang diterangkan itu semuanya berasal dari kalangan Bani Israel. Itu kalau dalam kitab-kitab tafsir ada nabi namanya Nabi Daniel. Nabi Daniel. Kalau kita sekarang bingung, masa iya ada Nabi Daniel? Kalau Daniel kan nama orang zaman sekarang milenial. Nabi namanya Nabi Daniel.
Al-farqu bainar rasuli wan nabiyyi. Al-farqu perbedaan bainar rasuli antara rasul wan nabiyyi nabi. Apa sih perbedaan antara rasul dan nabi? Anna rasula, bahwa sesungguhnya rasul itu man seseorang. Huwa man adalah seseorang umira yang diperintahkan bitablighil ahkami, untuk menyampaikan risalah hukum-hukum. Hukum pernikahan, hukum jual beli, hukum ibadah dan seterusnya. Disampaikan kepada siapa? Ilal mursali ilaihim, kepada orang yang mereka diutus. Jadi kepada subjeknya, kepada masyarakat yang Nabi dan Rasul itu diutus. Kepada masyarakat mana? Bani Israel, ya Bani Israel. Orang Arab, ya orang Arab. Nah, kalau Nabi, wan nabiyyu, sedangkan Nabi itu man, orang-orang lam yu'mar, yang tidak diperintahkan bidzalika, untuk melakukan itu. Nah, kalau Nabi itu enggak, tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah wahyu, karena memang tidak ada perintah untuk itu. Artinya apa? Nabi dan Rasul kalau begitu ngomong nggak sembarangan. Nah, semuanya itu berdasarkan wahyu dari Allah. Suruh diperintahkan nyampein, kan nggak diperintahkan nggak disampaikan. Nah, bukan suka-sukanya Nabi dan Rasul, tapi semata-mata karena perintah Allah. Bal umira bitablighi annahu nabiyyun liyuhtarama. Bal umira, akan tetapi mereka diperintahkan. Apa perintahnya? Bitablighi, untuk menyampaikan annahu, bahwa sesungguhnya dia nabiyyun, adalah seorang nabi, liyuhtarama, supaya dimuliakan. Nah, jadi cuma hanya nyampaikan saya ini nabi. Nah, gitu saja. Tidak ada perintah untuk menyampaikan dakwah, ya, ngajar-ngajar, mengajak iman kepada Allah, tidak. Hanya begitu saja. Dan syariat yang mereka jalani adalah syariat para nabi rasul terdahulu sebelumnya. Itu yang mereka amalkan, mereka kerjakan. Nah, ini dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan menyampaikan suatu kepada kita kalau tidak diperintah oleh Allah. Artinya apa yang beliau sampaikan kepada kita itu benar-benar semuanya sumbernya dari Allah. Tidak mungkin dari keinginannya Nabi. Kenapa? Karena itu tidak mungkin beliau lakukan. Sebagaimana Nabi Isa. Nabi Isa itu pernah ditanya oleh Allah, "Hai Isa, apakah engkau yang memerintahkan kepada kaummu untuk menganggap kamu itu Tuhan?" Tuh. Kata Allah nanya, ya, Bapak dan Saudara, apa sih fungsinya Allah pakai nanya Nabi Isa, padahal ya Allah yang tahu. Semuanya skenario-nya Allah yang atur, tapi kok pakai ditanya segala? Jawabnya Nabi Isa, ya nggak mungkin ya Tuhan saya memerintahkan mereka untuk menganggap saya sebagai Tuhan. Kalau saya mengatakan seperti itu, ya engkau yang maha tahu. Saya tidak mungkin mengajarkan itu. Nah, Bapak dan Saudara, dari sini sudah jelas bahwasanya apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Nabi dan Rasul, khususnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya berdasarkan perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sembarangan. Hatta itu hal yang sifatnya guyonan, bercandaan. Seperti kisah yang populer di kalangan kita itu,
Ada nenek-nenek yang minta didoakan oleh Nabi untuk masuk surga. Apakah Nabi nanti kamu nenek-nenek nggak ada di surga? Dia nangis sedih. Maksudnya apa? Maksudnya itu orang nanti ketika di surga itu balik muda lagi. Kalau di sini kita risau, ya minum suplemen supaya awet muda, nggak tua-tua, supaya kita awet muda. Minum suplemen, makanan kita jaga dan sebagainya. Ya waktunya tua ya tua. Kalau nggak mau tua, nanti di surga. Sebab nanti dalam keterangan tafsir surat Yasin itu, kita ini di surga itu umurnya umur 33 tahun. Semuanya tuh. Dia udah tua, tenang aja. Ntar di surga umurnya 33 tahun. Nah, kerjaannya ngapain kita? Kerjanya senang-senang. Tidak lagi ada perintah sholat, tidak lagi ada perintah puasa, tidak lagi ada perintah macam-macam. Ya, nggak disuruh ngaji, nggak disuruh sembahyang, nggak perlu sedekah, udah nggak. Ngapain? Kerjanya senang-senang. Ya, kalau ibarat kita di sini wisata kuliner, kerjanya ngayap ke mall. Ya, hari ini ganteng, besok mungkinan ganteng, besoknya gantengan lagi, besoknya ganteng terus, makin lama makin ganteng. Kayak di sini kita kan hari ini umurnya tua, jelek, besok jelekan lagi, besoknya lagi jelekan lagi, besok terus. Jadi dalam setahun kita bisa lihat tuh foto kita, foto tahun 2001 dengan nanti foto 2021 sampai 2030, kita bisa lihat perbedaannya selama 10 tahun itu. Nah ini luar biasa. Tapi nanti di surga orang makin lama makin tampan. Mas'alatun idza qila laka wasma'u mu'addan syatul iman amla wallahu alam. Demikian Bapak dan Saudara kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri mungkin ada mau tanyakan, saya persilakan. Tidak ada, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.